Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Handika Rahmat Utama. Di sini saya akan menerangkan atau sedikit menjelaskan tentang hakikat, prinsip, isi, pendekatan dan pengembangan kurikulum. Sebagai pembuka, sekarang saya pembicara pertama yang nantinya akan dilanjut oleh rekan sekelompok saya. Di sini mengenai hakikat pengembangan kurikulum, penyusunan rencana tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dipelajari serta bagaimana cara mempelajarinya. Namun demikian, persoalan mengembangkan kurikulum bukan merupakan hal yang sederhana dan mudah. Menentukan isi atau muatan kurikulum harus berangkat dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan menentukan tujuan yang ingin dicapai erat kaitannya dengan persoalan sistem nilai dan kebutuhan masyarakat. Kurikulum Seller dan Miller 1985. Pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah pengembangan komponen-komponen yang membentuk sistem kurikulum itu sendiri serta pengembangan komponen pembelajaran. Dengan demikian, maka pengembangan kurikulum memiliki dua sisi. Dua sisi ini sangat penting. Sisi yang pertama sebagai pedoman yang kemudian membentuk kurikulum tertulis atau dokumen kurikulum, dan sisi lain kurikulum sebagai implementasi, yaitu sistem pembelajaran. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan prinsip yang dipegang oleh Asep Heri Hernawan dan kawan-kawan tahun 2002. Menurut beliau ada 5 prinsip dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu prinsip relevansi. Pengembangan kurikulum yang meliputi tujuan, isi, dan sistem penyampaiannya harus bersifat relevan atau sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat. Harus sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa. Dan juga harus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Prinsip yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas, bahwa hasil dari pengembangan kurikulum diusahakan agar bersifat fleksibel atau lentur dalam pelaksanaannya sehingga memungkinkan penyesuaian berdasarkan ruang dan waktu, situasi dan kondisi, dan juga kemampuan latar belakang siswa. Atau saya akan membacakan prinsip kontinuitas. Menurut prinsip ini bahwa pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan baik di tingkat kelas antar jenjang pendidikan maupun antar jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. Dan selanjutnya prinsip efisiensi. Menurut prinsip ini bahwa dalam pengembangan kurikulum harus mendayagunakan waktu, biaya dan sumber-sumber secara cermat, optimal, dan tepat agar hasilnya memadai. Dan selanjutnya ada prinsip efektivitas, yang ini mengusahakan agar dalam kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa ada hasil yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Pengembangan kurikulum. Dua hal yang harus diperhatikan ketika membicarakan isi kurikulum adalah yang pertama, isi kurikulum didefinisikan sebagai bahan atau materi belajar dan mengajar. Bahan itu tidak hanya berisikan informasi faktual, tetapi juga mencakup pengetahuan, keterampilan, konsep-konsep, sikap, dan nilai. Yang kedua, dalam proses belajar mengajar, ada dua elemen kurikulum, yakni isi dan metode. Berinteraksi secara konstan, isi menjadi signifikan jika ditransmisikan kepada anak didik dalam beberapa hal dan jalan, dan itulah yang disebut metode atau pengetahuan belajar mengajar atau disebut juga VBM. Di sini saya akan menyebutkan poin-poin tentang persoalan-persoalan yang berhubungan dengan penyelesaian isi atau bahan. Ada 9 poin, yaitu yang pertama, pentingnya mata pelajaran. Yang kedua, berbagai definisi mata pelajaran yang penting.
Yang ketiga, hubungan antara mata pelajaran di sekolah dan cara pengetahuan tersebut diklarifikasikan. Yang keempat, tugas para pengembang kurikulum khususnya dalam bentuk penyelesaian atau isi. Yang kelima, mengklarifikasikan bentuk-bentuk pengetahuan. Yang keenam, pentingnya proses. Yang ketujuh, bahan mengajar. Yang kedelapan, kebutuhan penyelesaian secara nasional. Yang kesembilan, adanya keberadaan pengetahuan anak didik. Terima kasih. Dengan materi pendekatan pengembangan telah kurikulum. Di sini saya akan membahaskan 3 pendekatan, di mana yang pertama adalah pendekatan berdasarkan materi. Pendekatan ini menggunakan bidang studi atau mata pelajaran sebagai dasar organisasi kurikulum. Misalnya matematika, sains, sejarah, geografi, IPA, IPS, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada pendekatan berorientasi pada tujuan. Jadi seperti ini. Penyusunan kurikulumnya melalui pendekatan berdasarkan tujuan. Artinya bahwa tujuan pendidikan dicantumkan terlebih dahulu. Nah, dari tujuan inilah dijabarkan menjadi tujuan-tujuan atau disubstansikan yang lebih rinci, yang akhirnya akan berakhir di tujuan yang bersifat operasional. Yang ketiga ada pendekatan dengan pola organisasi bahan. Nah, pendekatan ini dapat dilihat dari pola pendekatan. Berdasarkan substansinya ada 2 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan pola subject matter kurikulum, dan yang kedua ada pendekatan dengan pola correlate kurikulum. Sekian saya akan persilakan kepada pemateri yang selanjutnya. Hatur nuhun. Pendekatan berdasarkan kemampuan. Pendekatan rekonstruk nasionalisme. Pendekatan ini disebut juga rekonstruksi sosial karena memfokuskan kurikulum pada masalah penting yang dihadapi masyarakat seperti polusi, ledakan penduduk, dan lain-lain. Pendekatan humanistik. Kurikulum ini berpusat pada siswa. Kurikulum ini mengutamakan perkembangan efektif siswa sebagai prasyarat dan sebagai bagian integral dari proses belajar. Pendekatan akuntabilitas atau disebut juga pertanggungjawaban. Lembaga pendidikan tentang pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat akhir-akhir ini menjadi hal yang sangat penting dalam usaha pendidikan. Sekian penjelasan materi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Bila